Saya Inka Maria, salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kampus Purwakarta, jurusan PGPAU. Nah, di sini kan saya ada tugas untuk mewawancarai ibu sebagai guru maupun kepala sekolah dari TK, mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan. Di sini udah ada beberapa soal yang akan saya ajukan kepada ibu. Ibu jawab sesuai apa yang ada di sini. Iya. Jadi ibu udah pernah ada inovasi untuk ke tenaga pendidikan nggak Bu? Misalnya kayak kan kalau di pandeminya ada tuh yang namanya belajar seri guru itu. Daring. Itu Ada. berjalan. Terus Tapi tidak lama ya. tidak lama. Itu Karena anak-anaknya dan orang tuanya bosen. kira-kira waktu daring itu berapa lama Bu? Ya kira-kira 3 bulanan lah. 30 bulanan doang. Nah, terus dari kurikulumnya Bu? Dari turunnya kita beda. Beda. Kalau misalnya daring itu kita lebih sedikit Waktunya. Terus Kalau dari tatap muka lebih banyak. kalau penugasannya Bu, kira-kira Ya penugasannya itu banyak nggak? Atau misalnya seminggu satu tema doang? enggak. Sabtu Minggu memang satu tema. Satu minggu itu satu tema dan subtema. Terus maksudnya penugasannya itu selalu diberikan tiap hari atau Ya tergantung kita ngasih kegiatannya apa. Misalnya kita ngasih lembar kerja, kita kasih penugasannya. Misalnya dengan menghubungkan, nah itu kan penugasan. Coba hubungkanlah benda dengan gambar atau benda dengan angka misalnya. kalau kegiatan kayak misalnya membuat apa gitu, misalnya membuat gunung meletus di rumah atau masak bareng ibu gitu, atau kegiatan yang lebih Misalnya temanya, ini sekarang lagi tema ini ya, negaraku. ya negara. Ya kita memperkenal anak itu siapa nama presiden kamu, wakilnya, lambang negara kita apa, itu dasar negara kita apa. Nah kita pada anak-anak warna benderanya apa gitu. Kalau dari model pembelajarannya Bu, maksudnya kan karena mungkin ada yang pernah daring itu kan, jadi apa belajarnya di Zoom itu misalnya berkelompok atau gimana Bu, atau sendiri-sendiri biasa aja gitu buat Nah, belajar? di sini kita ada 2 tahap ya. Ada yang mau daring, ada yang mau tatap muka. Alasannya tatap muka karena mereka ibunya repot punya bayi ya. Jadi kita boleh tatap muka. Ya, tapi tidak banyak, cuma 6 orang. Nah, selebihnya daring karena mereka orang tuanya bisa. Berarti satu hari cuma 6 orang Ya, kalau yang tatap muka. yang tetap muka. Kalau yang daring ada 12 orang. Oh. Dan itu bergilir Bu, maksudnya misalnya Tiap hari. sehari Senin misalnya si A sampai si F nanti. Ya, Oh tiap enggak. hari kita. Oh tiap hari. Jadi yang daring terus yang Iya, kita dipegang sama guru yang berbeda. Oh. Ya. Misalnya yang daring, nah, dipegang sama 2 guru. Nah, yang tatap muka juga 2 guru karena kita jaga jarak dan menetapkan prokes Protokol. ya. Nah, protokol kesehatan. Kalau dari segi evaluasinya Bu, evaluasi pembelajarannya misalnya kan kalau tatap muka mungkin bisa ngerjain langsung ada di mana. Kalau misalnya daring kayak ada aplikasi misalnya lewat Kahoot atau Quizzes atau apa gitu atau Ya, dia sebelumnya kalau misalnya daring kita ngasih kegiatannya sekaligus nih seminggu sekali ngambil kegiatan. Nanti kita menerangkannya di waktu daring itu. lewat Lewat itu Zoom. Zoom, lewat Zoom. Kita ngasih kegiatannya, nanti dikumpulnya seminggu sekali. Setelah kita ngumpulin seminggu sekali, terus dia ngambil lagi kegiatan buat minggu depannya. Oh, jadi penilaiannya pun berupa dari tugas doang gitu Bu. Iya, iya. Kalau dari inovasi RPP-nya Bu ada nggak Bu?
misalnya lebih ringkas atau Iya, lebih ringkas pakainya. Lebih ringkas. Kalau misalnya Zoom itu lebih ringkas. Hmm. Lagi pandemi begini, kalau misalnya tatap muka kita bisa ngasih 3 kegiatan. Kalau Zoom 2. Lebih ringkas. Terus kalau dari tenaga pendidiknya itu Bu, ada aplikasi khusus gak Bu yang misalnya lewat WhatsApp atau apa Bu buat menghubungkan, maksudnya lebih ke orang tua dengan WA. Oh WA, WA aja. nggak Atau kita ini aja video call gitu. video call, gitu. Nggak pakai Zoom atau Google Meet? Kalau Zoom itu ada juga Zoom. Oh, ada juga. Yang daring kalau yang kalau sebelum kita Zoom, kita ngubunginnya dengan WA dulu semuanya. Udah siap belum? Kita tentuin nih jam 8:30. Kita waktunya Zoom, berarti kita harus sudah siap-siap ya, Ma. Kita pemberitahuan dulu pada orang tuanya. Kan tadi Bu bilang ada tatap muka. Nah, terus ada inovasi sarana dan prasarananya nggak Bu? Misalnya disediain hand sanitizer atau Pasti jaga jarak. jaga jarak, sanitizer. Udah pasti pakai ini, pakai masker. Oh, di kelas pun pakai masker, jaga jarak, tidak boleh berdekatan. Ya. Belakang 3 orang, depan 3 orang, dengan 1 meter. Ya, 1 meter. Terus inovasi yang paling unggul Bu yang menurut Ibu, misalnya daring pun berhasil, tatap muka berhasil gitu Bu? Kalau tatap muka kita lebih enak, ngajarinnya itu lebih banyak. Anak lebih cepat diajarkannya, apalagi membaca, menulis. Kalau daring itu agak lama, karena namanya dengan jarak jauh, ya kan? Kita kurang puas. Dan orang tuanya juga merasa capek dia. Berarti respon orang tua nggak semuanya positif ya Bu? Tidak semuanya, kecuali orang tuanya di rumah tidak bekerja dan tidak punya anak kecil, baru mereka senang bisa. Tapi kalau misalnya orang tuanya bekerja nggak punya anak kecil pun dia nggak bisa. Punya bayi, ada yang punya bayi nggak bisa. Terus manfaatnya apa Bu, manfaat dan atau keuntungan dari inovasi tersebut? Inovasi yang mana nih? Yang semuanya Bu, dari segi umum gitu, maksudnya kayak pernah ngelaksanain daring, terus manfaatnya gimana gitu, tatap muka manfaatnya gimana gitu. Kalau tatap muka manfaatnya kita lebih leluasa mengajarkan untuk anak-anak, dan anak-anak juga lebih cepat mengambil apa yang kita berikan pembelajarannya. Tapi kalau daring agak lama, kita ngerayunya, anak-anak kan cepat bosan, males gitu, dan tidak jelas. Kalau daring itu ya mungkin jadi orang tua jadi tahu bagaimana cara mengajarkan anaknya. Jadi lebih tahu dibandingin dulu kan asal guru aja. Sekarang dia lebih tahu gimana tuh ngajarin anaknya. Jadi tidak Maido dah gitu, tidak menyalahkan guru sepenuhnya, jadi dia mengerti. Pas pembelajaran jarak jauh ini Ibu masih sering workshop atau webinar gitu buat ngelaksanain, ikut seminar gitu? Iya, tadi seminar. Oh, tadi seminar. Berarti masih ya Bu? Masih. Untuk ningkatin bagaimana cara yang baik, gimana yang profesional untuk anak-anak muridnya. Ibu dari tenaga pendidiknya ini ada yang ikut PPG atau hal sebagainya Bu? Ada yang ikut PPG. Terus pendidiknya udah semuanya S1 atau belum Bu? S1 di sini. Kalau di sini 3 orang. Di sini 3 orang. Itu S1-nya dari PAUD juga. Saya S1 PAUD. Kan anak jadi ini. S1. PAUD. Jurusannya memang udah. Dari pembelajaran jarak jauh ini, aplikasi yang udah digunain apa aja Bu? Misalnya aplikasi untuk guru-gurunya lebih memudahkan, misalnya pakai Google Form atau apa gitu Bu? Jadi Zoom aja udah. Zoom aja. Untuk ngerekap itu langsung, maksudnya bentuknya fisik, nggak lewat aplikasi gitu? Aplikasi, cuma kita ada khusus yang iniin, ada TU, dibantu sama TU. Kita cuma mengajarkan aja, ntar TU yang iniin, yang ngatur. Berarti ya dari kemungkinan maksudnya lebih banyak pakai Zoom sama WhatsApp aja kali ya Bu untuk.
inovasinya berdampak positif dari inovasi tersebutnya apa Bu? Positifnya ya itu kalau itu tadi saya udah terangkan, Iya. kalau daring itu kan jadi orang tua jadi lebih tahu. Lebih tahu. Terus kalau daring itu lebih sedikit waktunya dibandingin tatap muka. Kalau tatap muka lebih memuaskan, ngajarnya enak, bebas gitu. Misalnya anaknya belum paham kita bisa ini ajarkan dengan baik. Kalau itu kan orang tuanya yang ngerayu. Kalau orang tuanya kan kadang-kadang manja. Kesulitan selama daring Bu? Tadi Selama daring ya Paling- misalnya anak kalau lagi ngambek kita ngerayunya susah ya Bu, jauh susah, gitu ya. jauh sama orang tuanya manja, kadang-kadang nggak mau, ya udah kalau nggak mau ya udah. Udah dirayu udah, sama gurunya udah, dia nggak mau ya udah, kadang-kadang udah guling-gulingan nggak mau, tapi kalau yang semangat terus aja dia mau. Tapi 1-2 sih yang begitu. Nggak semua anak. Enggak semua anak. Mut-mutan anak. Iya, apalagi anak yang aktif. Iya. Dia kan nggak bisa diem 5 menit aja duduk, Iya, dia nggak nggak bisa. bisa. Dia langsung muter-muter, kadang-kadang di meja apa di pokoknya di ruangannya. Iya. Muter. Cuma diemnya dia kalau lagi kegiatan baru dia diem. Kalau udah selesai udah yang aktif muter lagi. Udah sih Bu, itu aja. Cukup. Makasih banyak Bu udah bantuin tugas wawancara. Sama-sama, saya kalau bisa insya Allah saya bantu. Cuma ya sekedarnya aja. Udah. Kayaknya. Ini Bu ada bingkisan sedikit. Ya, nggak usah pakai gini juga nggak apa-apa. Makasih ya, Bu. Makasih ya. Jangan bosan. Jangan.